معشر المسلمين وشورى المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقل له: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيدهم على معبد واحببنا منك بالخير ويا خير الناس لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المعاكفون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال سيدنا المقبول. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس
الفضل والذل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحديث أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan dengan seksama meningkatkan kualitas maupun kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan satu-satunya cara yaitu kita berusaha sama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wajib hukumnya dalam situasi dan kondisi apapun meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kali ini sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya harus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa adanya anugerah Allah kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang menjadi satu kewajiban kita, baik itu dunia kita kepada Allah maupun hubungan kita dengan sesamanya. Oleh karenanya tugas pokok tujuan Allah menciptakan kita, tugas pokok tujuan Allah menciptakan makhluknya tidak ada lain kecuali hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya Al-Arba'in An-Nawawi, beliau mengatakan mengkategorikan menggunakan 3 golongan ibadah yang kita lakukan 1 kali 24 jam, golongan menjadi 3 level. Yang pertama kata beliau mengatakan al-awwalu yaitu al-yuf'ala dzalika khaufan min Allah Ta'ala wa hadhihi ibadatul 'abid. Golongan yang pertama ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan 1 kali 24 jam adalah khaufan min Allah Ta'ala. Ini adalah ibadah seorang hamba, ibadah seorang budak. Bagaimana ibadah seorang budak? Ibadah yang hanya menunggu akan perintah, ibadah yang hanya menunggu letupan dari seorang majikannya. Jika tidak diancam maka dia tidak akan berangkat untuk melakukan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibadah atau level yang pertama ini adalah ibadah seorang abid, ibadah seorang budak. Dan yang kedua kata Imam An-Nawawi mengatakan ini ada yang orang berjanji bahwa hadhi ibadah berjalan. Ibadah yang kita lakukan 1 kali 24 jam. Kata beliau Imam Nawawi adalah ibadah berjalan. Kita melakukan aktivitas kita sehariannya, kita melakukan kegiatan kita sehariannya, baik itu apapun yang kita lakukan hanya untuk thawaabil jannati wa thawab, untuk mencari surga dan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita lakukan seharian, itu yang menjadikan semangat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan memberikan sedekah kita tidak akan memberikan apapun yang menjadi milik kita untuk kita sedekahkan kalau tidak ada pahala dari Allah, kalau tidak ada ganjaran dari Allah, kalau tidak ada ini sesuatu yang lebih besar dan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita melakukan ibadah, kita melakukan sedekah, bahkan sebentar lagi insyaallah 2 minggu lagi kita akan melakukan dari Idul Kurban, Idul Adha, yang mana Allah perintahkan, Rasulullah anjurkan jika ada satu bagian dari harta kita dianjurkan untuk berkorban. Kalau tidak ada pahala dari Allah, kalau tidak ada ini pahala yang besar dari Allah, kita pun tidak akan bisa memberikan, tidak mau memberikan sebagian harta benda kita. Oleh karenanya ibadah yang kita lakukan, golongan yang kedua kata Imam Nawawi mengatakan sebagai ibadah kerja, ibadahnya seorang pedagang, di mana pahala tersebut, di mana ibadah tersebut tidak mengandung suatu hal yang belum besar, maka akan kita lakukan.
Dan yang ketiga, beliau mengatakan an yuf'ala dzalika haya'an min Allah Ta'ala wa ta'diyatan bi haqqin rububiyyah wa ta'diyatan bisyukr. Ibadah yang ketiga atau golongan yang ketiga kata Imam Nawawi yaitu haya'an min Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa malu atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita malu tidak melakukan ibadah kepada Allah, kita malu tidak melakukan penambahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, itu sebenarnya sangat tinggi. Nikmat batin yang diberikan oleh Allah tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada paksaan dari siapapun. Kita bersama-sama berangkat ke rumah Allah, kita bersama-sama duduk di rumah Allah bersikukuh memohon atas segala sesuatu yang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kata beliau Imam Nawawi mengatakan haya'an min Allah, karena malu kepada Allah atas sifat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua yaitu ta'diyatan bisyukri wa ta'diyatan bihaqqin rububiyyah, karena hanya untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan sebagai hamba, memenuhi panggilan sebagai hamba untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu ta'diyatan bisyukri, yaitu memenuhi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai melakukan sholatul lail, karena Rasulullah mohon maaf ketika beliau melakukan sholatul lail di kamar beliau yang sangat kecil, sehingga ketika beliau sedang berdiri melakukan sholatul lail, kaki daripada Sayyidah Aisyah berselonjor. Ketika beliau rukuk dan sujud, kaki Sayyidah Aisyah saking kamar beliau. Setelah melakukan sholat, Sayyidah Aisyah menanyakan kepada beliau, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ada tatakamma hada ya Rasulullah? Qad ghafara kama taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Apa yang telah kau lakukan wahai Rasulullah sehingga engkau begitu gigih melakukan sholat lail, sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dosa-dosa yang akan datang. Meskipun hal itu kita yakini Rasulullah tidak mempunyai dosa sama sekali, kita yakini Rasulullah tidak mempunyai salah sama sekali, karena beliau adalah maksum, beliau terlindung dari segala perbuatan yang menjadikan jatuh harkat dan martabat sebagai kenabian karena dijaga oleh Allah. Apa jawaban daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur oleh Sayyidah Aisyah? Afala aku dan syukur ya Aisyah, aku ini dipanggil, aku ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Oleh karenanya tidak ada lain kecuali inilah bentuk daripada syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meningkatkan ibadahku kepada Allah. Pertanyaan yang paling besar untuk kita sendiri, seberapa banyak ibadah kita kepada Allah, seberapa besar syukur kita kepada Allah, apakah sebanding dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua? Bahkan sebelum kita jawab, Allah pun sudah menjawab atas pertanyaan kita sendiri-sendiri. Wa in a'udhu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kau ingin menghitung nikmat Allah atas dirimu, la tuhsuha, sekali lagi kau bisa menghitung. Oleh karenanya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk wujud bakti kita kepada Allah. Semoga kita dijadikan oleh Allah dari hayat kita, diambil kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah, diambil kita dalam keadaan beribadah kepada Allah di husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد. Alhamdulillah, Al-Qur'ani ala ma'akwa'u wa tabarallahu al-mu'min man khalafahu wa aswa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من جميع السلاح بحق محمد وبشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم يا حق الله أحد، الله أكبر، الله الصمد، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وحسن مقاصدنا ويسر أمورنا من الدنيا والآخرة. يا ميسر يا مدبر يا مسهل سهل علينا كل معصية. يا بشير محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم، أمنا كامي يا رب. أمنا رب dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni kami ya bisa dapat melakukan kekhilafan dan kesalahan kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah orang tua dan guru kami ya Allah. Selamatkanlah anak kami dan anak didik kami ya Allah kiamat. Min afat dunia wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, bimbinglah orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah keimanan kami, tetapkanlah kekuatan kami yang hakiki kepadamu. Apabila sudah waktunya ya Rahim, ambil dan berjabut ya Rabb, ambil dan cabutlah roh kami ketika kami rukuk dalam sholat. Ambil dan cabutlah roh kami ya Rabb ketika kami sujud dalam sholat. Ambil dan cabutlah roh kami ya Allah ketika kami istiqomah dalam kebaikan, istiqomah beribadah kepadamu, istiqomah tilawah Al-Quran, istiqomah yang selalu baik. Bihusnil khotimah ya Allah, wa na'udzu bika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا